bersyukur atas anugerahnya memberi kesempatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi seperti rusa rindu sungai. Dalam peredaran musim yang silih berganti, kepada siapakah kita menyatakan syukur dan kemuliaan? Hanya kepada Allah Bapa di sorga. Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu, siapakah sumber damai sejahtera yang sejati? Dalam zaman yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, siapakah penghibur dan pemberi kekuatan? Hanya Roh Kudus, sahabat setia kita. Sekarang ibadah ini ditabiskan dengan nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Amin ya amin. Nats pembimbing dalam persekutuan ibadah saat ini, pertama Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang kekasih, pada kenyataannya acap kali kita berjalan tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Kita lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan. Kita bawa pengakuan akan kesalahan dan dosa kita, dan dengan penuh kerendahan hati kita tunduk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang bertakhta di sorga, tetapi juga berkuasa dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dari waktu ke waktu, dengan kuasa Roh Kudus. Kami tertunduk Tuhan pagi hari ini dalam penyerahan diri yang sungguh, dan kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa dalam pikiran, dalam tindakan dan ucapan kami. Kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan sesama kami. Dan kami yakin Engkau yang Maha Kuasa mengenal kami pribadi lepas pribadi sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Karena itu dalam kesadaran ini ya Tuhan, kami memohon, kasihanilah kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami, dan kiranya Engkau membaharui keberadaan hidup kami. Engkau yang telah berkorban mati dan tersalib, yang telah memberikan kami ketebusan di masa lampau, dan sampai hari ini kami percaya kami hidup dalam ketebusan dan keselamatan daripada-Mu. Inilah ya Tuhan pengakuan akan dosa kami di hadapan-Mu ya Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat, kita menyanyi seperti yang Kau ingini. Kau memberi
dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang kekasih, bagi yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka berlaku firman ini: sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jemaat, mari kita menyanyi Yesus Mutiaraku. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Kitanya jalan yang kita lalui, dari meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi bacaan di minggu yang keempat bulan Agustus ini, Pertama Petrus pasal 2. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 hingga 17. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Firman yang hidup, Engkau diagungkan, Namamu yang Maha Kudus dimasyurkan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang tetap berpengapa dalam kehidupan umat-Mu dari waktu ke waktu. Dan kami dilayakan bersekutu di bait-Mu yang kudus pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Keberadaan hidup kami diletakkan dan ditaruhkan kepada Allah sendiri. Kami memohon hikmat surgawi, dan kami meminta ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berkuasa dalam pikiran, dalam batin dan hidup kami masing-masing, sehingga firman Tuhan, berita selamat dan kabar sukacita yang akan kami baca dan renungkan benar-benar dipahami dan dimengerti. Dan dalam perkenanan Tuhan sendiri, kami mampu menerjemahkannya dalam perjalanan dan kehidupan kami di minggu yang baru ini dan di minggu-minggu selanjutnya. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami bersyukur, dan hanya kepadamu pula seruan ini disampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17 kita baca bersama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pertama Petrus pasal 2 ayat 11 hingga 17. Saudara-saudaraku, percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hallelujah.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kitab suci kita, Alkitab, berbicara tentang kehambaan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, maka ajaran-ajaran Tuhan Yesus sendiri tegas Bapak Ibu Saudaraku mengedepankan nilai kehambaan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan dalam persekutuan ini Bapak Ibu Saudaraku, minggu keempat bulan Agustus, mari kita mencermati bagaimana arti kehambaan dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kehambaan yang dimaksudkan di sini sebagai cara hidup Bapak Ibu Saudara, yakni cara menjalani kehidupan ini di tengah-tengah keberadaan kita dengan sesama kita manusia dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku, kehambaan yang dimaksudkan di sini ialah kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bukan dalam artian pelayanan sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken. Justru Bapak Ibu Saudaraku, pengertiannya lebih luas, lebih dalam, dan lebih tinggi dari tanggung jawab itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, pertama Petrus bacaan kita ini menegaskan tentang kehambaan sebagai cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu yang kekasih, pada akhirnya akan menyenangkan siapa saja, termasuk musuh kita atau lawan serta pembenci-pembenci dalam kehidupan ini. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ada dua karakter kehambaan yang diketengahkan dalam bacaan kita. Karakter yang pertama menjadi hamba Allah dalam ketaatan pada pemegang kekuasaan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, kekuasaan itu atau kerajaan atau raja itu dari kata basileus, artinya kerajaan atau kekuasaan. Mengapa hal ini ditekankan Bapak Ibu Saudaraku? Dan mengapa ini adalah hal yang penting? Jawabannya, sebab menjadi orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus tentu harus bersedia mengakui kedaulatan pemerintahan dan kekuasaan yang sah di tengah-tengah dunia ini. Dalam konteks bacaan kita pertama Petrus pasal 2 yang dialamatkan kepada perantau-perantau Yahudi di sebagian besar wilayah Asia Kecil, ketaatan semacam ini Bapak Ibu Saudaraku
itu sangatlah berguna dan bermanfaat, bahkan sangat menolong dalam kehidupan mereka. Coba perhatikan ayat 14. Ketaatan tersebut mendatangkan rasa hormat dari penguasa. Dan dengan ketaatan itu, maka Tuhan pasti berkenan dalam kehidupan mereka. Jadi yang menimbulkan rasa hormat ialah perbuatan baik, menjadi warga negara yang baik, yang taat, yang setia, dan tetap menghargai pemerintah. Saudara-saudaraku, ini konsep hamba dalam hubungan dengan kekuasaan menurut pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Konsep kehambaan yang tetap menjaga perimbangan antara ekspresi iman dan sikap hidup dalam berbangsa dan bernegara. Konsep iman yang tertuju kepada Tuhan dan juga menghargai pemerintah yang sah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kekinian kita, di tengah berbagai tantangan dan pencobaan yang berat, kita tetap patuh dan taat pada aturan-aturan pemerintah. Jangan melanggar Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, hamba Allah atau kehambaan dalam artian kesediaan untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Coba perhatikan baik-baik ungkapan firman dalam bacaan kita. Dan yang dimaksudkan dengan tidak menyalahi kemerdekaan ialah kita mau menghormati kemerdekaan orang lain. Kita tidak semena-mena menjalani kehidupan ini dalam kehendak dan kemauan diri kita sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini di mana kita hidup dan berkarya, ada banyak hal yang terjadi, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat. Di sana sini terjadi pertengkaran dan perselisihan karena dilanggarnya norma hidup sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan bertetangga, kadangkala tidak menghargai tetangga di sebelah kanan dan kiri, di muka dan belakang. Putar lagu sekuatnya, padahal ada anak-anak sekolah yang sedang sedang belajar dari rumah, maka tidak dapat mendengarkan apa-apa. Anak-anak pemuda mengendarai motor dengan kencang dan cepat, sehingga kebisingan terjadi dan keributan pun terjadi di sekeliling di mana motor itu berada. Bahkan di sana sini Bapak Ibu Saudaraku, sering terjadi sampuhe, kecongkakan dan kesombongan ditunjukkan dan diberlakukan dengan tanpa menyadari keberadaan dirinya bahwa ia adalah seorang hamba. Dan tentu Bapak Ibu Saudaraku, hal ini bukan Bapak Ibu yang kekasih yang melakukan. Tetapi di lain tempat, realitas keseharian yang kadang-kadang memicu konflik itu terjadi dan tidak sadar kita lakukan. Karena kita tidak melakukan dan menunjukkan sikap kehambaan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Melalui bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku,
maka kita diingatkan akan karakter kehambaan itu. Kita harus menghargai kemerdekaan orang lain dengan mau menguasai diri kita dan mengerti batas kemerdekaan kita di hadapan sesama. Dan singkatnya Bapak Ibu Saudaraku, karakter kehambaan yang mau diinginkan dalam bacaan kita ialah kehambaan dalam penyerahan diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Sekali lagi, kehambaan dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan kerendahan hati di hadapan sesama. Kita tidak hidup dalam kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan menunjukkan kecongkakan kita di hadapan sesama, meskipun mungkin kita mampu dan orang berada, punya kekuasaan dan punya jabatan. Dan kehambaan yang dimaksudkan dalam bacaan ini, Bapak Ibu yang kekasih, itu menjadi mahal harganya. Kenapa? Sebab ketika kita sedia menjalaninya, kita mau mewujudkannya, maka tidak jarang diri kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Dan inilah Bapak Ibu yang kekasih inti dari perjuangan jiwa. Perjuangan jiwa yang melawan keinginan-keinginan daging yang seringkali dominan dalam kehidupan kita. Ke depan Bapak Ibu Saudaraku, memasuki minggu yang keempat bulan Agustus dan menjalani kehidupan kita setiap hari, jadilah hamba yang setia, hamba yang benar-benar rendah hati, hamba yang tidak congkak dan tidak sombong. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Tuhan telah memberkati segala usaha, kerja, dan pelayanan kita. Atas dasar ini, marilah kita memberi persembahan dengan ikhlas dan sukacita, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan pasti memberkati setiap orang yang memberi dengan rela hati. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi, "Sungguh ku bangga Bapa." Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
dari hati. Yang ku tahu ini menyenangkan hatimu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan-Nya dan kita berdoa kiranya Tuhan tetap menuntun dan memelihara kita. Gumul dan kerinduan kita bawa kepada Dia, Allah Maha Mendengar dalam hidup ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah berkuasa di dalam Yesus Kristus dari waktu ke waktu. Allah yang berpengapa siang dan malam, dan Allah yang maha kasih. Di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, umat-Mu merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Kiranya firman Tuhan termeterai di dalam loh batin kami. Kami tetap menunjukkan sikap hidup dalam kehambaan kepada Tuhan sendiri dan terhadap pemerintah, juga terhadap sesama kami. Engkau mengenal Tuhan pribadi lepas pribadi, dan hanya dalam kemurahan-Mu kiranya umat-Mu dapat mengejawantahkan kebenaran ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena rahmat-Mu sendiri, kekasih-kekasih kami ditambahkan usia setahun dalam kehidupan mereka. Dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus hari ini, kehidupan mereka diberkati dengan pertambahan usia. Semua ini adalah perwujudan cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan dan tak bertepi. Kiranya Engkau tetap berpengapa dalam kehidupan mereka. Sukacita dan kegembiraan yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika mereka ditambahkan usia setahun, maka sukacita dan kegembiraan itu akan tetap dirasakan dalam kehidupan selanjutnya karena perkenanan Allah. Dan Engkau juga memberkati setiap pribadi, rumah tangga, serta pekerjaan dan usaha mereka. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu akan keberadaan anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit dan dalam perawatan di rumah mereka. Kasihani hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, biji mata Allah sendiri. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dalam kasih sayang Tuhan, mereka tetap menerima anugerah-Mu. Dan dalam perkenanan-Mu kami percaya obat-obatan, makan dan minuman, serta upaya usaha keluarga dan dokter serta juru rawat diberkati. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi. Engkau tahu keberadaan rumah tangga umat-Mu, Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan kami, Engkau tetap berpengapa ya Tuhan. Engkau tetap menuntun dan memberkati warga KWP dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 17. Setiap kerja, setiap usaha pribadi dan keluarga, setiap pelayanan dan kesaksian kami tetap dalam penilikan Tuhan. Dan Engkau kiranya membukakan jalan ke depan, sehingga setiap program pelayanan dapat kami laksanakan karena kuasa Roh Kudus dan campur tangan Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Tuhan BPMJ Jemaat Maranatha Tahuna dan semua orang yang diamanatkan tanggung jawab pelayanan, baik pendeta, penatua dan diaken, tetap dalam anugerah Allah, dalam tuntunan hikmat surgawi
dan dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga pelayanan kami berbuah-buah Tuhan. Penuh dengan tantangan dan pencobaan sekarang ini, kami tidak akan lemah iman. Tetapi kami tetap kokoh kuat untuk bersaksi, bersekutu dan melayani Engkau. Kepadamu kami berdoa ya Tuhan Allah, akan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari ini, pelantikan MPJ dan P2HMJ Jemaat Maranatha Tahuna pada pukul 9 pagi. Kiranya Engkau sendiri Tuhan berkuasa agar pekerjaan dan pelayanan ini terwujud dengan baik dan benar. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati program pelayanan untuk pelantikan pengurus PELKA dan pengurus kelompok yang akan digelar pada minggu terakhir bulan ini. Kasihani hamba-hambamu Tuhan. Kami bersaksi dan melayani tidak sendiri, tetapi dalam tuntunan pemeliharaan dan anugerah-Mu semata. Dan kiranya Engkau tetap menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami umur panjang dan kemenangan demi kemenangan. Engkau tahu ya Tuhan, keberadaan warga jemaat yang lanjut usia, saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus, mereka yang kehilangan pengharapan dan lemah iman, anak-anak yatim piatu, juga mereka yang ada dalam penjara. Kasihani hamba-hambamu ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka, semangat, kekuatan, pengharapan dan penghiburan. Tetap Tuhan anugerahkan kepada hamba-hambamu bahwa di balik semua yang mereka hadapi dan alami, sesungguhnya Allah tetap berkarya di dalam Yesus Kristus, menolong, menjaga dan mengasihi, bahkan mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Ya Tuhan, Engkau juga tahu keberadaan bangsa kami dalam himpitan persoalan dan pergumulan karena virus corona. Engkau berkuasa atas ciptaan, Engkau berkuasa atas kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau berkuasa dan mengasihi seluruh masyarakat ya Tuhan, dan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Dalam kuasa Allah yang maha dahsyat itulah kami percaya kami terhindar dari mara bahaya. Bangsa kami tetap dipelihara dan dikasihi Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami tetap dalam lindungan Allah sendiri, dan kami pun tetap hidup di dalam kedamaian, kesejahteraan karena pertolongan dan perkenanan-Mu semata. Jaga bangsa kami, daerah kepulauan kami Tuhan. Kami percaya pembentengan dari Engkau sendirilah akan diwujudkan dalam kehidupan kami. Dan hanya karena anugerah-Mu, kami tetap lanjutkan kehidupan kami ke depan. Ya Bapa di sorga, kami berserah kepadamu. Dan kami pun berdoa bagi kehidupan keluarga yang dilanda duka nestapa karena peristiwa kematian. Beberapa hari yang lalu, keluarga besar Makasidamo kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka. Tuhan, penghiburan kami yakin tetap Engkau nyatakan kepada mereka. Peristiwa kematian mendatangkan duka nestapa yang sangat dalam, tetapi kami yakin Engkau sumber penghiburan, Allah tempat kami bergantung, akan tetap menjaga keluar masuk kehidupan keluarga. Semua orang yang tengah berduka cita karena peristiwa kematian, kami yakin Engkau menilik dan memandang mereka.
Engkau tidak akan pernah tinggalkan dan tidak akan pernah biarkan hamba-hambamu. Mereka adalah biji matamu yang tetap kuat, yang tetap jalani kehidupan dalam pengharapan dan akan masuki hari esok dalam berkat dan anugerah-Mu sendiri. Ya Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu yang telah menyatakan tanda syukur. Persembahan yang kami berikan adalah berkat Tuhan yang Engkau alirkan dalam keberadaan jasmani dan rohani kami. Berkenanlah Engkau memberkati persembahan kami. Persembahan ini kami sembahkan dari kedalaman hati kami yang tulus. Walaupun Tuhan sedikit jika dibandingkan dengan berkat Tuhan yang limpah. Tapi kami yakin Engkau akan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama dalam persekutuan di rumah Tuhan, di gedung gereja ini. Setelah 6 minggu kita jalani, kita harus beribadah di rumah masing-masing karena situasi gumul pandemi COVID-19 yang kita gumuli bersama. Karena itu kami Badan Pekerja Majelis Jemaat sangat berharap, juga semua Majelis Jemaat mengharapkan waktu kesempatan yang Tuhan beri ketika kita boleh lagi beribadah di rumahnya yang kudus ini, itu akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita merasakan betapa ada rasa kehilangan ketika kita harus beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi mari gunakan kesempatan yang Tuhan beri ketika kita boleh beribadah di rumah Tuhan ini. Dan mari kita tetap menjaga atau kita tetap taat pada protokol kesehatan dengan selalu memperhatikan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Diharapkan setiap pelaksanaan ibadah kita akan menggunakan masker, kita akan menjaga jarak, kita akan rajin cuci tangan, dan kita akan selalu menghindari kerumunan. Jaga imun, tapi juga mari tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disampaikan sesuai dengan apa yang telah didoakan oleh Kadim kita, bahwa sebentar pada pukul 9 akan dilaksanakan pelantikan MPJ ke Majelis Pekerja Jemaat dan P2HMG yang dahulunya BP3G, yang sekarang adalah P2HMG, pengawasan perbendaharaan harta milik gereja, yang akan dilaksanakan pada pukul 9 di ibadah sebentar. Kemudian disampaikan pada Minggu 29 Agustus dan Minggu 5 September akan dilaksanakan pelantikan pengurus kelompok dan pengurus PELKA. Karena itu akan dibagi, kita tidak akan mungkin melaksanakan sekaligus. Pelaksanaan pelantikan untuk pengurus PELKA tingkat jemaat dan koordinator bidang akan dilaksanakan pada Minggu 29 pukul 9 pagi. Sedangkan untuk pelantikan pengurus kelompok akan dilaksanakan pada pukul 17 atau pada pukul 5 sore pada ibadah jemaat. Dan diharapkan untuk kita akan dilantik akan menggunakan atau akan memakai pakaian putih hitam. Sedangkan untuk pelantikan pengurus PELKA kelompok akan dilaksanakan pada Minggu 5 September, nanti juga akan dibagi PELKA laki-laki, PELKA perempuan, PELKA pemuda,
juga pelantikan kostor dan teknisi elektrikal gereja. Sekali lagi kiranya jemaat memperhatikan hal ini, terlebih untuk minggu depan, yaitu pelaksanaan pelantikan pengurus PLK tingkat jemaat, koordinator bidang, dan pelantikan pengurus kelompok. Kemudian, untuk menjadi perhatian bagi kita semua, sekali lagi diharapkan kita dalam setiap pelaksanaan ibadah, baik di gereja atau di kelompok-kelompok, kita sekali lagi taat dengan protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa kita masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Bersyukur karena mulai berkurang pertambahan. Di minggu-minggu terakhir ini atau hari-hari terakhir, tidak seperti di Juli dan awal Agustus, begitu banyak di setiap hari bertambah, namun pada akhir-akhir ini kita bersyukur mulai ada pengurangan. Namun kiranya kita tetap menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kami Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Keloai Sondak, Bapak Grace bersama keluarga yang memfasilitasi dalam penyiaran ibadah, baik melalui YouTube, FB, bahkan juga melalui siaran channel TV kabel. Terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Rusli Malibu, Bapak Doni Baharutan, yang boleh memfasilitasi jemaat dalam penyiaran ibadah ini. Terima kasih kepada Pendeta Ibu Maria Sabari Damasar, Sarjana Teologi yang sementara melayani ibadah kita di saat ini. Terima kasih kepada Majelis Asistensi Kelompok 6 yang boleh bersama-sama dalam pelayanan ibadah di minggu pagi ini. Terima kasih kepada pemain keyboard Bapak Ferry Bawole. Terima kasih kepada tim teknisi elektrikal jemaat. Terima kasih kepada Bapak Benhar Agu, Ibu Weldi Abbas Agu, dan semua kostor yang sudah melaksanakan tanggung jawab dalam penyiapan gedung gereja, bahkan semua peralatan dalam pelaksanaan ibadah mulai dari subuh sampai dengan sebentar. Terima kasih kepada adik-adik pemuda yang menjadi operator LCD di pagi hari ini, dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita di saat ini. Jemaat turut bergumul dalam pengharapan bersama keluarga Makasidamo Laihe, Makasidamo Apelia, ketika duka cita dialami hambanya laki-laki Bapak Herianto Makasidamo dipanggil Tuhan pada jalan kematian di hari di 16 Senin 16 Agustus pada pukul 11 atau 23 malam, dan telah dimakamkan pada hari Selasa pagi pada pukul 9 pagi. Tuhan kiranya akan terus memberi kekuatan pengharapan bagi keluarga besar Makasidamo Apelia, Makasidamo Laihe. Dan sekali lagi senama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sebagai pujian penutup, jemaat diundang berdiri dan kita bersama menyanyi Persembahanku. Yang baik dan yang benar.
Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, perhatikanlah nasihat rasuli dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Atas dasar salam rasuli ini, sampaikanlah salam kepada setiap orang yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah saudara-saudaraku, janji penyertaan Tuhan, sambut dan terimalah berkat Allah. Allah Bapa di dalam Juru Selamat Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita bersaat teduh. Jemaat sekalian diundang berdiri. Terimalah salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Shalom.